Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan business model Canva. Produk kami adalah makanan, yakni cireng dan salad buah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada dia Putri Nuraini dengan NIM akhir 003. Selanjutnya ada saya sendiri, Meita Rania Nazla dengan NIM akhir 026, Rizky Nulyanti dengan NIM akhir 070, Nurul Saada dengan NIM akhir 088, dan Bazli Nafilatul Ula dengan NIM akhir 135. Baik, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dia Putri Nuraini. Channel atau saluran adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita sampai kepada konsumen. Nah, di produk kita kali ini, channel kita atau saluran kita itu menggunakan media online atau media sosial, yang dimana kita open pre-order melalui via WhatsApp, dan kita membuat konten-konten produk kita melalui TikTok, dan kita memasarkan melalui Instagram, Gojek, dan Facebook. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Nulyanti. Saya Dia Putri Nuraini dengan NIM 003 akan menjelaskan mengenai value proposition. Value proposition atau nilai produk itu terkait dengan jasa atau produk apa yang ditawarkan. Jadi, value proposition itu adalah keunggulan produk atau jasa yang akan ditawarkan serta diberikan kepada calon konsumen. Nah, value proposition itu berguna untuk memberikan alasan mengapa konsumen harus membeli produk ini. Di sini, nilai produk yang ditawarkan oleh kami yaitu menu berupa cemilan yang terbuat dari aci yang di dalamnya berisi ayam suwir. Kemudian, selain cireng, kami juga menyediakan makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah enak dan segar yang dicampur dengan bahan lain seperti yogurt, mayones, dan keju. Menu ini dijadikan sebagai hidangan penutup yang lezat. Kemudian yang kedua yaitu harganya terjangkau. Yang ketiga yaitu ngemil tapi sehat. Dan yang terakhir yaitu halal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai customer segments. Jadi customer segments itu pengelompokan pelanggan yang dilakukan secara tepat agar mempermudah kita dalam melakukan kegiatan pemasaran. Selain itu, penjualan produk juga akan meningkat sehingga bisnis akan berkembang secara otomatis. Nah, customer segments itu berguna untuk menentukan target pasar yang tepat agar bisnis bisa bertahan dan berkembang. Di sini customer segments dari bisnis Canvas ini yaitu pelajar atau mahasiswa dan masyarakat umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini ada 9 elemen BMC. Yang pertama ada value proposition, yang kedua ada customer segment, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key research, yang ketujuh ada key partner, yang kedelapan ada key activities, dan yang terakhir ada cost structure. Bentuk dari transaksi, misalnya pembelian produk, penggunaan jasa, dana hibah, bantuan pendanaan satu putaran atau grant, dan sebagainya. Restoring revenue, sementara ini restoring revenue stream adalah aliran yang pendapatan rutin yang diterima lebih dari sekali. Kelompok kami ada 2 revenue stream, yaitu investasi dari luar dan konsultan. Selanjutnya, key resources adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Di kelompok kami ada 5 key resources, yaitu karyawan, peralatan, bahan baku, packing, dan alat transportasi. Bentuk dari transaksi, misalnya pembelian produk, penggunaan jasa, dana hibah, bantuan pendanaan satu putaran atau grant, dan sebagainya. Restoring revenue, sementara ini restoring revenue stream adalah aliran yang pendapatan rutin yang diterima lebih dari sekali.
Kelompok kami ada 2 revenue stream, yaitu investasi dari luar dan konsultan. Selanjutnya, key resources adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Di kelompok kami ada 5 key resources, yaitu karyawan, peralatan, bahan baku, packing, dan alat transportasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Customer relationship sendiri menitik beratkan pada bagaimana cara kita sebagai penjual untuk menarik hati customer agar terus membeli produk yang kita jual. Di sini kita memiliki beberapa trik, yaitu yang pertama dengan mengenali pelanggan dengan baik, yang kemudian memberikan potongan harga atau diskon kepada pelanggan. Yang ketiga, menawarkan harga yang efisien, dan yang terakhir, terus bersikap sopan dan ramah. Dan yang pasti terus mempertahankan kualitas apa yang kita jual. Kemudian yang selanjutnya mengenai key activities. Key activities sendiri merupakan aktivitas apa yang ada dalam produksi yang kami jalankan. Di sini kita memiliki 4 aktivitas, yaitu yang pertama promosi dengan melakukan pre-order, kemudian yang kedua peracikan bahan-bahan, yang ketiga proses pemasakan, dan yang terakhir pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost structure. Cost structure adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Cost struktur ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya riset dan pengembangan, kemudian biaya operasional. Biaya operasional ini dibagi meliputi pembelian bahan, pemasaran online, gaji, dan transportasi. Contohnya yaitu dengan adanya kumpulan biaya membuat usaha bisnis cireng dan salad buah ini dapat menentukan biaya overhead produksi dengan menggunakan jam kerja langsung sebagai dasar untuk menghitung alokasi biaya. Tahap pertama, bisnis cireng dan salad buah ini perlu mengakumulasi biaya overhead dalam periode waktu tertentu. Setelah itu, usaha tersebut harus membagi biaya overhead dengan jumlah total jam kerja agar mengetahui biaya overhead sesuai jam kerja. Terakhir, bisnis cireng salad ini tinggal mengalihkan biaya per jam kerja dengan jumlah jam kerja yang telah digunakan untuk memproduksi barang. Cara ini dilakukan agar dapat menentukan biaya overhead dalam suatu produk yang dihasilkan pada usaha. Dengan begitu, usaha bisnis cireng dan salad dapat melipat gandakan biaya per jam dengan jumlah jam kerja dalam memproduksi suatu produk agar bisa sampai pada biaya overhead tertentu. Nah, untuk mengoptimalkan pendapatan usaha, kita harus mencari sebanyak mungkin langkah meminimalisir cost structure. Selain itu, karena biaya tetap sangat penting untuk operasional suatu usaha, seorang dengan keterampilan analisis keuangan harus dapat memantau laporan keuangan, di mana laporan keuangan harus menunjukkan apakah ada kemungkinan biaya yang berlebihan dan apakah kegiatan ekonomi menghasilkan keuntungan atau tidak. Sementara itu, seorang analis keuangan yang akrab dengan struktur biaya produksi harus menemukan cara mengurangi biaya tanpa menyiratkan kualitas produk. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partner dari usaha yang akan kami lakukan yaitu dengan kantin sekolah, warung, ojek online, dan influencer.
Alhamdulillah materi sudah dijelaskan semua, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.